Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Darmawati, NIM 18472400011 dari kelas 28A. Nah, teman-teman, kali ini saya akan sedikit membahas tentang bahan ajar teknik asesmen non-tes. Teknik penilaian dengan tes pada umumnya hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dari proses berpikir kognitif saja. Sedangkan untuk sikap efektif dan keterampilan atau psikomotor diperlukan instrumen lain, yaitu non-tes. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan teknik asesmen non-tes, yaitu yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi tertentu yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan. Nah, dikenal dua jenis wawancara, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin disebut juga dengan wawancara terstruktur, di mana telah dipersiapkan secara matang-matang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada si narasumber. Sedangkan wawancara tidak terstruktur atau tidak terpimpin adalah bebas, yaitu si pewawancara bebas mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan pedoman tertentu. Nah, dalam wawancara tidak terstruktur di sini atau tidak terpimpin, itu pelaksananya lebih mudah, tetapi akan mengalami kesulitan pada saat kita menganalisis data karena banyaknya variasi-variasi jawaban. Kemudian selanjutnya ada angket atau kuesioner. Angket di sini hampir sama dengan wawancara, hanya saja angket tidak perlu saling berhadapan secara face to face antara penilai dengan yang dinilai. Meskipun tanpa berhadapan langsung, angket di sini yaitu lebih praktis, lebih hemat tenaga dan waktu. Hanya saja angket perlu disusun sebaik mungkin agar dapat menjaring semua informasi data yang diperlukan, karena pertanyaan dan jawaban itu tidak dapat diulangi. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik dapat juga dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi-dokumentasi yang tersedia. Misal daftar riwayat hidup, misalnya akan sangat membantu kita mengetahui latar belakang siswa, seperti kapan dan di mana siswa tersebut dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan dalam keluarganya. Nah, selain itu juga dokumen yang memuat informasi tentang keadaan orang tua, seperti jenjang pendidikan, tempat dan tanggal lahir, agama yang dianut, pekerjaan, pokoknya penghasilan dan sebagainya. Nah, demikian pula dengan dokumentasi kondisi lingkungan sosial, seperti kondisi bangunan rumah, daerah pemukiman, ruang belajar, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai bahan ajar teknik asesmen non-tes. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.